Angin pesisir Blambangan bertiup lembut, membawa aroma asin laut dan bisikan takdir yang belum terungkap. Di sebuah istana kecil yang dikelilingi hutan pandan dan kelapa, Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan, menatap langit malam dengan hati bergetar. Dalam rahimnya, ia mengandung buah cinta dari seorang pendakwa agung, Maulana Ishak, seorang ulama yang datang dari Samudra Pasai untuk menyebarkan ajaran Islam. Cinta mereka suci, namun bagi para bangsawan Blambangan yang masih berpegang teguh pada kepercayaan lama, hubungan itu adalah aib yang mencoreng darah kerajaan. Malam itu, bisik-bisik fitnah semakin menguat. Para penentang Islam menuduh bahwa Dewi Sekardadu telah dikutuk oleh ajaran asing. Raja Blambangan, ayahnya sendiri, termakan amarah dan rasa malu. Dengan hati yang hancur, ia memerintahkan agar bayi yang akan lahir nanti tidak boleh hidup di istana. Tangisan Dewi Sekardadu menggema di antara gemerisik ombak, sementara Maulana Ishak, yang telah diusir dari Blambangan, hanya bisa menitipkan doa dari kejauhan agar anaknya kelak menjadi penerus cahaya kebenaran. Beberapa hari kemudian, di tengah malam yang berselimut kabut laut, Dewi Sekardadu melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu berkulit terang, dengan mata sejernih embun, seolah membawa cahaya dari langit. Namun takdir pahit segera menjemput, para pengawal datang membawa perintah. Dengan air mata mengalir, Dewi Sekardadu memeluk bayinya erat-erat. Ia tahu, hanya laut yang bisa menyelamatkan anaknya dari kebencian manusia. Dengan doa lirih, ia letakkan sang bayi dalam peti kayu, mengikatnya dengan kain putih, dan menghanyutkannya ke laut di bawah sinar bulan purnama. Peti itu terombang-ambing di lautan selatan selama berhari-hari. Ombak kadang mengguncangnya, kadang menenangkannya, seolah lautan sendiri menjaga amanah suci itu. Angin membawa peti itu semakin jauh ke utara, melewati arus deras dan gulungan ombak. Di dalam peti, bayi kecil itu tetap tenang, matanya memancarkan ketenangan yang tidak wajar bagi makhluk sekecil itu, seperti seseorang yang telah dilindungi oleh tangan langit. Suatu pagi, di pelabuhan Gresik, seorang saudagar perempuan bernama Nyai Gede Pinati sedang mengawasi kapal dagangnya yang baru kembali dari Malaka. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu terapung di antara riak ombak, sebuah peti kecil. Dengan rasa ingin tahu, ia memerintahkan para nelayan untuk mengambilnya. Saat peti itu dibuka, tampaklah bayi mungil tersenyum di dalamnya, tanpa tangisan, seolah tahu ia telah sampai di pelukan yang aman. Nyai Gede Pinati tersentak, namun hatinya diliputi rasa haru. Ia mengangkat bayi itu dan berkata pelan, "Engkau datang dari samudra, maka engkau akan kupanggil Joko Samudro." Sejak saat itu, Joko Samudro diasuh oleh Nyai Gede Pinati dengan penuh kasih. Ia tumbuh di antara aroma rempah dan kayu manis, belajar mengenal kehidupan para pelaut dan pedagang. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan kelembutan hati yang tak lazim. Ia senang menatap laut setiap senja, seolah laut memanggilnya untuk mengingat sesuatu yang jauh di masa lalu. Tak ada yang tahu, bahwa dalam darah anak itu mengalir warisan dua dunia, kebangsawanan Blambangan dan kebijaksanaan Pasai. Tahun-tahun berlalu, Joko Samudro tumbuh menjadi pemuda yang berwibawa dan rendah hati. Orang-orang Gresik menyayanginya karena tutur katanya lembut dan jujur. Ia sering membantu para nelayan, menenangkan anak-anak, dan tak jarang memberikan nasihat kepada pedagang yang berselisih. Nyai Gede Pinati menyadari bahwa anak angkatnya bukan manusia biasa, ada cahaya yang memancar dari setiap perbuatannya, seolah lautan sendiri telah menanamkan kebijaksanaan di dalam jiwanya. Namun di balik ketenangan itu, Joko Samudro kerap bermimpi tentang cahaya besar di tengah samudra, dan suara seorang lelaki tua yang memanggil namanya. Ia tidak tahu bahwa mimpi itu adalah panggilan dari ayah kandungnya, Maulana Ishak, di Pasai. Takdir mulai berputar, dan laut yang dahulu menjadi saksi kelahirannya kini bersiap mengantarkannya menuju babak baru perjalanan hidup, perjalanan menuju ilmu, iman, dan takdir yang akan menjadikannya Sunan Giri, sang cahaya dari Giri Kedaton. Hari-hari Joko Samudro di Gresik berjalan dengan ketenangan yang menenangkan hati, namun di dalam dirinya tersimpan rasa rindu yang tak terjelaskan. Setiap kali ia berdiri di tepi laut, menatap ombak yang datang dan pergi, ada bisikan halus di telinganya, panggilan yang sama yang selalu hadir dalam mimpinya. Laut yang dahulu menjadi awal kehidupannya kini seolah menjadi penuntun menuju sesuatu yang lebih besar. Nyai Gede Pinati yang penuh kasih menyadari kegelisahan anak angkatnya itu.
Dengan bijaksana, ia berkata, "Nak, mungkin laut yang dulu mengantarmu ke sini kini hendak menuntunmu kembali ke asal cahaya ilmu." Pada suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar terang, Nyai Gede Pinati mempercayakan Joko Samudro kepada salah satu saudagar Pasai yang akan berlayar ke utara. "Pergilah, anakku," ujarnya sambil menahan air mata, "carilah ilmu, temuilah para ulama. Ilmu akan menjadi pelita yang tak pernah padam." Dengan restu itu, Joko Samudro memulai perjalanan panjangnya menyeberangi lautan. Kapal layar yang membawanya bergerak perlahan di bawah bulan purnama, sementara ombak berkilau seperti menandai jalan suci menuju takdir yang telah ditulis untuknya. Setelah beberapa hari berlayar, kapal itu akhirnya berlabuh di pelabuhan Samudra Pasai, sebuah negeri yang dikenal sebagai pusat ilmu dan peradaban Islam di ujung utara Nusantara. Di sanalah berdiri madrasah besar tempat para penuntut ilmu datang dari berbagai penjuru. Joko Samudro, yang kini mulai dipanggil dengan nama Raden Paku oleh para ulama karena adab dan kecerdasannya, segera menarik perhatian seorang guru tua yang penuh wibawa, Maulana Ishak, ulama besar yang menjadi panutan banyak santri. Raden Paku menimba ilmu dengan semangat luar biasa. Ia mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf dengan tekun, seolah setiap huruf yang dibacanya menyalakan cahaya dalam hatinya. Maulana Ishak merasa kagum pada ketajaman pemikiran pemuda itu, namun juga tergerak oleh sesuatu yang lebih dalam. Ada perasaan yang sulit dijelaskan setiap kali ia menatap mata muridnya itu, seolah menatap cerminan masa lalu yang tak pernah hilang. Hingga pada suatu malam, ketika Raden Paku sedang membaca Al-Quran di serambi, Maulana Ishak memanggilnya dengan suara lembut, "Nak, siapakah nama ibumu?" Pertanyaan itu membuat Raden Paku terdiam. Ia menjawab lirih, "Aku tak mengenalnya, Guru. Yang aku tahu, aku hanyut di laut sejak bayi dan ditemukan oleh seorang perempuan mulia di Gresik, Nyai Gede Pinati." Mendengar jawaban itu, Maulana Ishak meneteskan air mata. Dunia seakan berhenti sejenak ketika ia berkata, "Anakku, engkaulah darah dagingku. Engkaulah bayi yang dahulu terpaksa kuizinkan terlepas ke lautan karena fitnah dan kebencian manusia." Raden Paku terperangah, air matanya mengalir deras. Keduanya berpelukan dalam tangis yang panjang, tangis penemuan antara ayah dan anak yang dipertemukan kembali oleh takdir setelah terpisah oleh lautan. Sejak saat itu, Maulana Ishak mendidik Raden Paku bukan hanya sebagai murid, tetapi juga sebagai pewaris spiritual. Ia mengajarkan makna terdalam dari iman dan keikhlasan, bahwa ilmu bukan hanya untuk dipelajari, melainkan untuk diamalkan demi kemaslahatan umat. Dalam keheningan malam Pasai, sang ayah sering berpesan, "Nak, kelak engkau akan kembali ke tanah Jawa. Di sana engkau bukan sekadar guru, tetapi cahaya yang akan menuntun manusia dari gelap menuju terang." Tahun demi tahun berlalu, dan ilmu Raden Paku semakin dalam. Ia dikenal sebagai pemuda yang tak hanya cerdas, tetapi juga rendah hati dan penuh kasih. Banyak santri datang padanya untuk belajar, dan Maulana Ishak melihat bahwa tugasnya hampir selesai. Maka pada suatu pagi yang cerah, ia memanggil Raden Paku dan menyerahkan sebuah tongkat kecil dari kayu gaharu, simbol ilmu dan amanah dakwah. "Bawalah ini," katanya, "dan kembalilah ke tanah kelahiranmu. Di sana engkau akan membangun sebuah pusat cahaya, tempat ilmu dan iman bersatu." Dengan hati yang berat, Raden Paku berpamitan kepada ayahnya dan para sahabat di Pasai. Ia menaiki kapal yang akan membawanya kembali ke selatan. Ombak bergulung lembut, seolah menyambut kembali anak laut yang dahulu pernah mengarungi takdirnya. Di kejauhan, cahaya fajar menembus ufuk timur, seakan memberi isyarat bahwa perjalanan baru akan dimulai, perjalanan yang kelak menjadikannya Sunan Giri, guru bagi para guru, dan penuntun bagi mereka yang mencari jalan Tuhan. Laut kembali menjadi saksi perjalanan Raden Paku, kali ini bukan sebagai bayi yang hanyut, melainkan sebagai seorang pemuda berilmu yang membawa amanah besar dari ayahnya, Maulana Ishak. Ombak bergulung tenang di bawah sinar mentari pagi ketika kapal yang ditumpanginya berlayar meninggalkan Pasai menuju tanah Jawa. Angin laut menghembus lembut, seolah mengantar doa para ulama dan murid yang melepas kepergiannya. Di dalam hati Raden Paku bergetar tekad suci, menebarkan cahaya ilmu dan kebenaran di tanah kelahirannya, tempat lautan pernah menyelamatkannya dari kebencian dunia. Dalam pelayaran itu, takdir mempertemukannya dengan seorang sahabat seperjuangan, Raden Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel,
yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang. Mereka duduk berdua di geladak kapal, berbincang tentang ajaran, dakwah, dan masa depan negeri yang masih diliputi kabut kepercayaan lama. "Jawa masih gelap," ujar Raden Mahdum Ibrahim lirih. "Tapi aku percaya, cahaya akan datang dari mereka yang hatinya bening." Raden Paku tersenyum, matanya menatap Cakrawala. "Kalau begitu, biarlah kita menjadi pelita yang kecil itu," jawabnya mantap. Sejak saat itu, persaudaraan dua wali muda itu terjalin erat oleh niat suci yang sama. Namun perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Di tengah samudera Jawa, badai besar datang tiba-tiba. Langit menghitam, petir menyambar, dan ombak menggulung kapal mereka dengan dahsyat. Para awak panik, beberapa berteriak memohon pertolongan. Dalam kekacauan itu, Raden Paku berdiri di haluan kapal, memejamkan mata, dan melantunkan doa yang diajarkan ayahnya. "Ya Allah, Engkau yang menundukkan laut untuk Musa, tundukkan pula lautan ini untuk hamba-Mu." Seketika itu juga angin reda, petir menjauh, dan ombak menenangkan diri. Semua terdiam, dan di wajah mereka terpancar rasa takjub terhadap kekuatan doa dan keteguhan hati sang pemuda. Setelah badai berlalu, kapal berlayar kembali dengan selamat hingga mendarat di pesisir Gresik. Di sana, Nyai Gede Pinatih, ibu angkat Raden Paku, menanti dengan air mata kebahagiaan. Bertahun-tahun ia berdoa agar anak yang dihanyutkan lautan itu kembali dengan selamat, dan kini doanya terjawab. Ia memeluk Raden Paku erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. "Engkau bukan lagi Joko Samudro kecilku," katanya dengan suara bergetar, "engkau telah menjadi pembawa cahaya." Raden Paku tersenyum lembut dan mencium tangan ibunya. "Tanpa kasihmu, Ibu, aku takkan menemukan jalan ilmu ini." Hari-hari berikutnya di Gresik menjadi awal dari babak baru. Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim mulai berdakwah dengan cara lembut, mendekati para pedagang, nelayan, dan anak-anak muda. Mereka tidak menentang adat, tetapi menyusupkan nilai-nilai Islam dalam budaya masyarakat setempat. Lagu-lagu, permainan, dan cerita rakyat dijadikan jembatan untuk menanamkan tauhid dan akhlak mulia. Dakwah mereka diterima dengan damai, karena disampaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan. Namun di balik keberhasilan itu, Raden Paku menyadari bahwa dakwah tidak bisa berhenti di pesisir. Ia sering naik ke perbukitan Gresik bagian utara untuk bermunajat sendirian. Di sana, angin berhembus sejuk, dan dari puncaknya ia bisa melihat seluruh dataran Gresik hingga Laut Biru di kejauhan. Dalam kesunyian itu, hatinya seakan mendapat petunjuk. "Disinilah," bisik suara batin itu, "tempatmu menyalakan cahaya ilmu bagi seluruh negeri." Ia pun bertekad mendirikan tempat belajar, tempat di mana iman dan pengetahuan bersatu dalam keseimbangan. Dengan bantuan masyarakat Gresik dan restu para ulama, Raden Paku mulai membangun sebuah padepokan di atas bukit itu. Ia menamainya Giri, yang berarti gunung atau tanah tinggi, simbol tempat yang dekat dengan langit dan sumber cahaya. Pesantren itu kelak dikenal dengan sebutan Giri Kedaton, pusat ilmu dan dakwah yang menampung murid-murid dari berbagai penjuru Nusantara. Raden Paku mengajarkan ilmu dengan kasih, menanamkan adab sebelum ilmu, dan menuntun setiap santri untuk mengenal dirinya sebelum mengenal dunia. Dan sejak saat itu, nama Raden Paku perlahan mulai dikenal sebagai Sunan Giri, sang guru dari Giri Kedaton. Di antara suara azan yang menggema dari bukit, di antara gemuruh ombak yang masih setia di kejauhan, perjalanan baru pun dimulai, bukan lagi perjalanan seorang anak laut, melainkan perjalanan seorang wali yang ditakdirkan membawa cahaya bagi seluruh negeri. Hari-hari di Giri Kedaton dimulai dengan suara azan yang lembut menggema dari puncak bukit. Embun pagi menetes di dedaunan, sementara para santri berbaris rapi menuju surau kecil yang didirikan oleh Sunan Giri. Di tempat itulah ilmu dan doa menyatu dalam ketenangan. Bukit yang dahulu sepi kini hidup oleh lantunan ayat suci dan semangat belajar. Di bawah bimbingan Sunan Giri, Giri Kedaton bukan sekadar pesantren, melainkan benteng peradaban yang memadukan akal, iman, dan kasih sayang. Setiap batu, setiap pohon, seakan menyimpan jejak langkah seorang guru yang memandang ilmu sebagai cahaya kehidupan. Sunan Giri mengajarkan para santrinya bukan hanya membaca kitab, tetapi juga memahami makna di balik setiap ayat. Ilmu, katanya, bukan untuk meninggikan derajat diri, melainkan untuk merendahkan hati di hadapan Sang Pencipta. Ia menanamkan nilai kesederhanaan, makan dari hasil tangan sendiri,
menghormati guru, dan menjaga adab dalam tutur kata. Karena itu, para santrinya tumbuh bukan hanya sebagai orang berilmu, tapi juga sebagai pribadi yang berakhlak dan siap menjadi penerang bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Giri Kedaton segera dikenal luas. Para pedagang dari Maluku, Ternate, bahkan dari tanah Bugis datang untuk menimba ilmu dan meminta nasihat. Beberapa raja mengirim utusan untuk meminta fatwa dan petunjuk dalam memerintah rakyatnya. Sunan Giri tidak pernah memandang pangkat atau asal-usul. Baginya, semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah ketulusan hati. Ketika seorang pangeran dari Majapahit datang untuk menuntut ilmu, ia disambut sama seperti santri biasa, tanpa singgasana, tanpa gelar. Di hadapan ilmu, ujar Sunan Giri, semua mahkota dilepas agar cahaya dapat masuk ke dalam kepala. Namun di balik ketenangan itu, tantangan dakwah tetap ada. Beberapa daerah sekitar Giri masih teguh memegang kepercayaan lama. Sebagian masyarakat menganggap ajaran Islam terlalu asing bagi adat mereka. Sunan Giri memahami hal itu dan tidak memaksakan keyakinan. Ia memilih mendekati hati manusia dengan cara yang lembut, melalui budaya, permainan, dan kesenian. Ia mengajarkan nilai-nilai tauhid, lewat tembang dan permainan rakyat, membuat ajaran Islam meresap tanpa menimbulkan pertentangan. Cara dakwahnya begitu halus, hingga orang-orang tak sadar bahwa mereka sedang belajar tentang Tuhan. Setiap malam, setelah para santri tertidur, Sunan Giri duduk di serambi pesantren memandang langit. Bintang-bintang di atas Giri bersinar seperti lentera-lentera kecil yang menggantung di langit. Di hatinya terlintas kenangan akan masa lalu, lautan yang pernah menjadi rumahnya, ayahnya yang kini jauh di Pasai, dan Nyai Gede Pinatih yang telah menua. Ia menyadari bahwa hidupnya adalah rangkaian perjalanan panjang dari air menuju cahaya. Air menyucikan, bisiknya pelan, tapi cahaya menuntun. Ia tahu, Giri bukan sekadar tempat, melainkan simbol dari kebangkitan ilmu dan iman di tanah Jawa. Tak butuh waktu lama, Giri Kedaton menjelma menjadi pusat ilmu yang disegani. Dari sanalah lahir banyak ulama dan pemimpin yang kelak menyebarkan Islam ke berbagai penjuru Nusantara, ke Lombok, Makassar, hingga ke Maluku. Murid-murid Sunan Giri membawa ajarannya ke tanah seberang, mengajarkan bahwa Islam adalah agama kedamaian dan keadilan. Nama Giri menjadi harum, dan banyak orang menyebutnya Gunung Cahaya, karena dari sanalah muncul sinar kebijaksanaan yang menyinari kegelapan zaman. Sunan Giri tidak hanya dikenal sebagai guru, tetapi juga sebagai pemimpin rohani. Masyarakat menghormatinya bukan karena kekuasaan, tetapi karena ketulusannya. Ia menolak kekayaan, menolak tahta, bahkan ketika para penguasa menawarkan jabatan tinggi. "Aku bukan raja," katanya dengan lembut, "aku hanya penjaga pelita yang tak boleh padam." Ia hidup sederhana, makan seadanya, tidur di tikar pandan, namun pengaruhnya melampaui batas kerajaan. Giri Kedaton menjadi tempat di mana ilmu dan keadilan berdiri berdampingan, di bawah naungan cinta ilahi. Dan demikianlah, dari bukit yang sunyi itu, cahaya Islam mulai memancar ke seluruh penjuru Jawa. Setiap kali azan berkumandang di desa-desa, setiap kali santri mengulang pelajaran malam hari, gema namanya seolah hidup dalam setiap nafas umat. Sunan Giri telah menyalakan pelita besar di atas gunung, dan pelita itu akan terus bersinar bahkan setelah tubuhnya tiada. Giri Kedaton bukan sekadar tempat belajar, tetapi simbol dari kejayaan ilmu dan keikhlasan, warisan abadi seorang wali yang pernah datang dari laut untuk membawa cahaya ke bumi. Ketenangan Giri Kedaton perlahan terusik oleh kabar dari arah timur. Dari Blambangan, tanah kelahiran Sunan Giri, muncul penolakan terhadap ajaran Islam yang mulai menyebar ke wilayah mereka. Para bangsawan Blambangan merasa ajaran baru itu mengancam tradisi leluhur dan tatanan kerajaan. Mereka mendengar bahwa cahaya dari Giri telah menerangi hati banyak rakyat, dan ketakutan pun tumbuh di antara para pemimpin lama yang berpegang pada kuasa dunia. Bagi Sunan Giri, kabar itu bukan ancaman, melainkan panggilan takdir, karena di sanalah akar kehidupannya dulu dimulai, dan mungkin pula di sanalah ia harus menuntaskan takdirnya. Suatu sore, di serambi pesantren, Sunan Bonang datang mengunjungi Giri Kedaton. Ia membawa kabar bahwa beberapa murid Sunan Giri yang dikirim ke timur diusir bahkan disakiti oleh orang-orang Blambangan. "Saudaraku," kata Sunan Bonang dengan wajah cemas, hati mereka masih tertutup oleh kebanggaan dan dendam lama.
Mungkin sudah saatnya engkau sendiri yang menuntun mereka. Sunan Giri terdiam lama, menatap ke arah matahari yang tenggelam di balik laut utara. Dalam cahaya jingga itu, ia teringat wajah ibunya, Dewi Sekardadu, dan air laut yang dulu menjadi saksi masa kecilnya. Jika laut telah mempertemukan aku dengan kasih, katanya perlahan, biarlah aku kembali ke sana membawa kedamaian. Beberapa hari kemudian, Sunan Giri berangkat menuju Blambangan dengan rombongan kecil murid-muridnya. Ia tidak membawa senjata, hanya tongkat kayu dan bekal ilmu serta doa. Perjalanan menuju timur melewati hutan dan sungai yang sunyi, seolah alam ikut menunduk menyambut langkah seorang wali yang pulang ke tanah kelahirannya. Di sepanjang perjalanan, ia singgah di desa-desa, berdakwah dengan lembut dan menanamkan pengertian bahwa agama bukanlah musuh adat, melainkan penyempurnanya. Semakin jauh ia melangkah, semakin banyak hati yang terbuka, hingga kabar kedatangannya sampai ke telinga Raja Blambangan. Sang raja, yang sudah tua dan keras hati, memerintahkan agar rombongan itu dihadang. Namun rakyat yang telah mendengar ajaran Sunan Giri justru membela dan meminta agar sang wali diizinkan masuk. Akhirnya, dengan waspada, istana membuka pintu. Di hadapan raja, Sunan Giri menundukkan kepala, bukan sebagai tanda tunduk pada kuasa manusia, melainkan tanda hormat pada asal-usulnya. Hamba datang bukan untuk merebut kekuasaan, katanya dengan lembut, tetapi untuk menyatukan